Sekarang kita ngomongin tentang industri. Singkatnya, industri yang sukses adalah industri yang dikelola secara sistematis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mampu mendorong produktivitas secara maksimal. Yang harus kita highlight di sini juga adalah ketika kita ngomongin tentang industri, pasti untuk produktivitas secara maksimal nih gimana caranya? Nah, sekarang sebenarnya apa hubungannya teknologi dan industri? Nah, sebenarnya apa hubungannya teknologi sama industri? Kita bisa ngelihat di sini, pada abad ke-18, ini tuh ada yang baru namanya mesin uap. Mesin uap ini jadi cikal bakal gimana bisa adanya transportasi. Dan ini adalah segala sesuatu yang wow banget. Kenapa? Karena dulu transportasinya menggunakan kuda. Terus sekarang jadinya pakai mobil gitu misalnya. Jadi ada alat itu semuanya dari abad ke-18 ada yang mesin uap. Ada abad ke-20. Ini di sini ada listrik. Dan kenapa ini jadi penting? Karena udah ada mesin uap nih yang adanya transportasi. Kita butuh listrik gitu. Untuk apa? Untuk membantu mesin dari pabrik-pabrik untuk memproduksi secara massal. Jadi ada produksi laptop sekarang, ada produksi mobil, motor, dan lain-lain. Itu semuanya karena ada listrik di abad ke-20. Nah, sekarang kita masuk ke era personal computing. Ini something yang wow banget dan nggak kepikiran pastinya ya. Kalau pada nonton film Oppenheimer misalnya, nah di sana tuh server dan hal-hal compact yang ada di dalam laptop kita itu sebenarnya sebesar apa? Sebesarnya tuh sebesar lemari gitu. Dan itu sebenarnya sangat gak accessible banget buat kita. Makanya yang bisa membelinya juga adalah government, pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan besar. Nah di sini itu adalah era di mana masyarakat umum bisa pakai personal computing ini. Nah sekarang gimana caranya menghubungkan personal computing PC sama PC lainnya? Ternyata di 1990 itu hadir yang namanya internet. Hadirnya internet ini beneran nggak main-main pada zaman itu. Kenapa? Karena dengan hadirnya internet membuka opportunity untuk berbicara jarak jauh, untuk berkomunikasi jarak jauh. Bayangin kalau dulu kan pasti pada tahu kayak cerita orang zaman dulu pakai kantor pos atau pakai uap-uapan, ya kan? Nah, dengan adanya internet tuh sangat amat membantu dan itu bukan sesuatu yang bisa dipikirin sebenarnya, tapi ternyata bisa gitu. Nah, ini nih yang menarik banget. Revolusi industri 4.0. Tadi kita udah ngomongin listrik, kita udah ngomongin internet, kita udah ngomongin PC, dan ternyata 3 unsur ini digabungin, itu ada di dalam revolusi 4.0. Dimana di dalam abad ke-21 ini, di tahun ke-2000-an, itu software-software yang canggih loh ya. Kayak Google, Microsoft, itu baru hadir di abad ke-21. Tadi kan kita udah ngomongin nih hubungan teknologi dan industri. Kita bisa lihat juga sebenarnya industri ini maju dari era pertama sampai 4.0, itu teknologi benar-benar memainkan peran di sini. Nah sekarang kita bisa melihat industri apa yang sebenarnya memang sudah secara jelas gitu ya, didukung sama teknologi. Intinya dari ini adalah menggabungkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di setiap sektor industri. Sekarang kita coba bedah satu-satu industrinya. Yang pertama, ada industri food and beverage. Contoh kecil, misalnya, ada yang punya kafe atau restoran mungkin. Bapak kalau punya kafe atau restoran sekarang, Bapak kira-kira udah menggunakan sistem belum, Pak? Udah sistem kasir ya, Pak? Nah, itu menarik banget. Kenapa? Bayangin zaman dulu, kalau orang ada yang mau beli di kasir, itu pakai kalkulator, pakai nota manual. Itu ribet banget. Nah, tapi karena adanya revolusi industri 4.0 ini, ada yang namanya sistem point of sales. Yang tadi Bapaknya pakai, itu sudah sangat lazim sekarang. Sistem point of sales ini. Kenapa? Karena meningkatkan efektivitas manajemennya. Dari segi kasir gak perlu lagi untuk pakai kalkulator, pakai nota manual, udah langsung print out, kita mau order apa, dari kasirnya juga langsung ada print out ke bartender misalnya, ke kitchen. Kita tuh sebenarnya mau beli apa semuanya bisa meningkatkan efektivitas manajemennya dengan menggunakan point of sales ini. Dalam industri F&B. Nah, ini meningkatkan efisiensi pelayanan operasional juga. Pastinya ini sangat membantu dari segi pengusahanya. Kemudian melayani lebih banyak pelanggan. Of course, dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit, bisa melayani lebih banyak pelanggan lagi. Nah, menurut studi juga, restoran yang mengadopsi POS ini mengalami peningkatan efisiensi operasional hingga 30%.
dan peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 20%. Mungkin kelihatannya, oh 20%, tapi bayangin nih, ada kafe yang kepuasan pelanggannya tuh 60%. Dengan pakai sistem POS bisa meningkat sampai 80%. Kan itu sebenarnya bukan angka yang kecil ya, teman-teman. Nah, ini industri transportasi. Kita mungkin ada di dalam era kita masih harus kontak sama driver ataupun ojek misalnya yang langganan sama kita. Nah, tapi dengan industri transportasi sekarang, kita udah kenal juga nih, ada yang namanya Grab, ada yang namanya Gojek. Sebenarnya ini kan sangat amat membantu ya. Bayangin dulu kalau mau kita pesen gitu, masih ada keterbatasan jarak, masih ada keterbatasan waktu, tarif pun kita masih nggak tahu. Sekarang kita tinggal buka satu aplikasi, kita ngelihat, oh harganya udah pasti ini segini, oh kira-kira dia jaraknya 5 menit, gitu kan. Jadi semuanya sangat membantu dari segi drivernya, dari segi pelanggannya. Ini pelanggan jadinya lebih konsisten juga, lebih memudahkan. Kemudian menghemat waktu, efisiensi dan kenyamanan meningkat dengan pesat. Nih, ini juga kita riset juga peningkatan efisiensi operasional dari 30% jadi 60%. Mungkin yang satu driver misalnya pelanggannya 5, bisa jadi 15, bisa jadi lebih banyak gitu ya. Dan waktu tunggu pelanggan terbuang, misalnya biasanya kita nunggu kan masih ada zaman-zaman nunggu halte gitu ya, masih 15 menit. Sekarang bisa jadi 3 sampai 5 menit. Kita bisa nge-recall gitu. Oh, bisa berapa menit nih gitu kan. Oke, tadi kita udah ngomongin industri F&B. Terus ada industri transportasi. Sekarang di industri retail yang aku yakin banget semuanya di sini pakai. Ada yang tahu e-commerce? Pasti tahu kan? Kayak contohnya Shopee, Tokopedia, itu kan sangat membantu. Dulu orang mau buka toko harus survei dulu lokasinya secara offline. Sekarang tinggal bikin akun di dalam satu platform. Efisiensi operasional pastinya lebih mudah juga untuk dari segi pengusahanya. Kemudian skalabilitasnya lebih tinggi. Sekarang maininnya di media sosial. Kemudian untuk keamanan transaksi sebenarnya ini debatable, tapi kalau untuk misalnya Shopee gitu ya, kita ambil contoh. Mereka kan memberikan layanan ketika memang barangnya sudah sampai di pelanggan, baru uangnya bisa cair gitu ketika kita memberikan rating. Kalau enggak, masih ada jangka waktu tertentu. Oke, tadi kita udah ngomongin teknologi, industri, dan industri yang udah jelas-jelas ngebantu. Ada F&B, ada transportasi, ada retail. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana teknologi dalam industri hukum? Ya kan? Gimana nih dengan sektor hukum?